Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semuanya baik adanya, sebab Tuhan sangat baik bagi kita. Kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita satukan hati kita. Kita satukan hati kita dari tempat ini, bahkan yang menonton online untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, sebab kasih-Nya selalu baru bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu terkasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah bagi kami. Kami mengucap syukur buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada pagi hari ini bukan karena kuat, bukan karena hebat, tetapi semua itu karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau menjauhkan hidup kami dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tapi kami mau bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mau bawa sembah kami hanya bagi Allah kami yang hidup, yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menjadi sumber kekuatan kami. Oh ya naraba shekana rabaya 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 rabaya. Terima kasih
pagi, dan Engkau yang memberikan embun kepada kami. Engkau Allah yang mengasihi. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau dan kami bersama-sama dengan Engkau. Kami berterima kasih sebab kasih-Mu besar bagi kami. Tak terselami semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, semuanya Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh jalani hari ini dengan berkat kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami sangat mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mengembalikan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh Engkau setia. Makasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ucapkan syukur terima kasih kepada Dia. Jangan berdiam diri. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku berterima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah. Terima kasih bukan karena berkat-berkatnya, tapi terima kasih karena Engkau Allah. Karena Engkau Tuhan. Koralabasyanda, ralabasyanda, ralabasyanda. Syara labara 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 labatakara labasyanda, ralabara labara. Yara labasyara labasera labatakara labara. Haleluya. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini persembahan syukur kita sampai di tatanya Allah. Syara labara 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 labayase. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari yang sakit, ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih, dalam kelemahanku Engkau bekerja. Dalam kelemahanku Engkau berkarya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Korabata karabata 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 karabaya babasanda. Inara baba 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 sandara. Inara dadara bata karabata karabashe. Haleluya. Ralabara labara 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 labara. Siara labara 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 labara. Sandara labara sandara labara 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 sandara. Oh labara labara tata 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 tata. Sandara labara 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 labara. Sandara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu pagi Engkau mendengar seruan kami. Waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Waktu pagi kami naikkan syukur di hadapan Tuhan. Waktu pagi hari kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berjalan bersama dengan kami sepanjang malam. Menyeberang hingga pagi hari ini.
menemani dan memeluk kami dan memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk tiba di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Nah, pada pagi hari ini saya sangat mengucap syukur karena kita bisa datang pagi-pagi ke rumah Tuhan. Kita mau berdoa, mau mengucap syukur, kita menaikkan puji-pujian kita, dan hari ini adalah hari Sabat, yaitu hari Sabtu bagi umat Israel. Maka kita menghormati Sabat bersama-sama. Nah, kita mau berbicara pagi ini tentang bagaimana Tuhan memberikan berkat kepada kita dan apa tujuan berkat itu untuk diberikan kepada setiap kita. Saudara, setiap orang rindu diberkati, amin. Setiap orang ingin mengalami berkat Tuhan. Dan saya waktu kemarin malam itu berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau di tahun-tahun yang lalu aku masih melihat ke belakang, masih melihat kekecewaan, masih ada kegetiran, masih ada rasa sakit, tapi tahun ini aku akan melangkah dengan tuntunan tangan kasih Tuhan sendiri untuk melihat ke depan dan melihat bagaimana Tuhan memberkati umatnya secara khusus gereja ini, dan bagaimana Tuhan akan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Karena itu ada satu perintah daripada Tuhan di dalam Alkitab supaya setiap kita tersenyum untuk memandang hari depan. Amin ya. Nah, saudara, berkat itu memang dibutuhkan oleh siapa saja. Semua orang membutuhkan berkat. Mau apapun agamanya, mau dia orang ateis sekalipun, dia membutuhkan berkat. Sekalipun gak percaya Tuhan, dia pasti membutuhkan berkat. Nah, apa sih sebenarnya berkat itu? Ya. Apa sebenarnya pengertian berkat yang menjadikan orang tergila-gila dengan berkat? Ya. Kalau saya mau katakan di tahun 2026 ini, biarlah kita semua tergila-gila dengan Tuhan. Tergila-gila dengan sumbernya. Ya. Tapi masih banyak orang yang tergila-gila dengan berkat, tergila-gila dengan pangkat, sampai nggak bisa melayani, sampai nggak bisa beribadah dengan tenang, sampai nggak bisa berfellowship dengan sesama, hanya karena tergila-gila soal status, ingin merasa lebih hebat, dan dia eksklusif gitu. Ya, anak-anak Tuhan percaya bahwa kalau Tuhan eksklusif, Tuhan hanya memilih orang-orang tertentu untuk diberkati. Bagaimana dengan kita yang sebenarnya nggak layak untuk diberkati? Nah, pengertian berkat menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat adalah kebaikan atau kasih karunia Tuhan ya yang diberikan kepada manusia. Jelas sekali bahwa berkat itu berbicara tentang pemberian dan untuk manusia. Jadi berkat adalah pemberian yang membawa kebaikan, ya apakah itu finansial, ya hujan, atau berbicara tentang jabatan, berbicara tentang pekerjaan saudara, berbicara tentang kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Di dalam perjanjian lama, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita boleh perhatikan dalam perjanjian lama ini di Ulangan 28 ayat 1, ini kita dapat melihat satu janji Tuhan kepada kita, yaitu demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat apa? Perhatikan baik-baik di bawahnya Alkitab saudara juga.
Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi sapi, kambing domba ya saudara, nggak ada babi saudara. Ya, jadi jelas, jangan sakit hati yang piara babi. Ya, nggak ada saudara ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi kita itu melanggar perintah. Yang diberkati itu sapi, kambing, nah, ya, nggak ada itu. Tapi tetap piara babi, itu bandel, ya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan akan pontang-panting. Ya. Kemudian Tuhan akan memerintahkan, ini dia. Mari angkat tangan kanan sama-sama di atas kepala. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam segala lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ini berbicara tentang di mana kita tinggal. Ya. Jadi ini Alkitab ini luar biasa sekali. Berikutnya saudara perhatikan, mungkin ini ayat-ayat hampir terakhir. Sampai ayat 14 ya. Sudah selesai? Ya. Tuhan akan menetapkan engkau. Nah, sebagai umatnya yang kudus. Jadi kekudusan itu programnya Allah. Kekudusan itu rekayasanya Allah. Kekudusan itu bukan salah satu, tapi sangat penting. Ya, satu-satunya penting sekali. Ya, dikatakan sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat berapa ini? Ayo ayat 10. Maka, ini perhatikan, angkat tangan kanan saudara kembali. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Saudara, nama Tuhan disebut atas kita. Dan orang-orang menjadi takut. Juga, perhatikan baik-baik. Ini pegang ya, tangan kanan di dada. Yuk letakkan. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Amin, saudara. Saudara nggak akan kehilangan. Ayo, buka tangannya di atas. Tuhan dengan iman, 2, 3 ya. Tuhan akan membuka bagiku perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahku pada masanya dan memberkati segala pekerjaanku sehingga sehingga aku memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi aku sendiri tidak meminta pinjaman. Berikutnya, Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Semua katakan amin. Tepuk tangan untuk ayat ini. Saudara, kita ada di awal tahun di mana kita sedang mengingat kembali bagaimana Tuhan berfirman kepada kita, mengingat kembali bagaimana Tuhan memberikan kepada kita, mengingatkan akan situasi. Satu, ya, mengingatkan akan situasi.
yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dibicarakan, tetapi Tuhan tidak pernah membicarakan hal-hal yang sulit itu. Tuhan hanya berkata, apapun kondisi, apapun keadaanmu, ingatlah akan janji Tuhan ini. Karena sekarang ini banyak sekali orang menakut-nakuti kita. Ya, nggak tertutup kemungkinan juga hamba-hamba Tuhan menakut-nakuti keadaan, dan ujung-ujungnya ada maksud tersembunyi di balik semua itu. Tetapi apapun situasi kondisi kita, Tuhan ini sudah janji kok kepada kita. Asalkan kita sendiri nurut dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Memang dari zaman dulu dunia nggak pernah enak, nggak pernah bagus. Dunia nggak pernah baik-baik saja. Kita percaya hal itu, nggak pernah ada baiknya. Tapi selama kita baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 ini, Tuhan tidak berbicara tentang hal yang tidak baik. Dia berbicara tentang kebaikan asalkan dari pihak kita sendiri melekat dengan Tuhan, ikutin apa yang Tuhan mau, syarat-syarat yang Tuhan mau. Jadi kalau kita mau lihat contoh berkat ini, yang di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 ini berbicara tentang hal-hal yang melingkupi buah kandungan, ternak, hasil bumi, kelimpahan, perlindungan dari musuh, ya kan? Jadi kita nggak perlu takut bahwa kita akan mengalami hal yang tidak baik, ya. Tuhan melindungi kita dari musuh, perbendaharaan Tuhan dibukakan, usaha yang pekerjaan kita diperlancar, dan tanggung jawab kita juga meningkat, area kita meningkat dan semakin diperluas. Saudara, menariknya ini Alkitab luar biasa. Berbicara tentang finansial kebutuhan manusia. Tapi Nabi Habakuk berbicara sebaliknya, bukan berarti ini mendatangkan hal yang tidak baik. Ya. Nabi Habakuk berbicara berkat Tuhan yang digambarkan sekalipun dalam kitab Ulangan itu berbicara tentang finansial, kesehatan, kemakmuran, kebaikan, ya, perlindungan. Tetapi ada satu perkataan dari Nabi Habakuk yang sepertinya bertolak belakang dengan kitab Ulangan, tetapi ini juga merupakan satu berkat yang Tuhan sediakan pada kita di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 yang berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, firman Tuhan. Saudara, berkat Tuhan menurut Nabi Habakuk adalah, yaitu saudara, ketika kita mendapatkan keselamatan. Amin. Jadi Nabi Habakuk berbicara bahwa keselamatan di dalam Tuhan ini jauh lebih penting dari sekedar berkat finansial. Keselamatan di dalam Tuhan jauh lebih penting dari sekedar kemakmuran yang dikejar oleh banyak orang. Janji Tuhan memang tetap akan diberikan kepada kita, tetapi satu hal yang terpenting adalah berbahagialah setiap orang yang telah menerima keselamatan itu sendiri, yang telah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dikatakan beria-ria, bersorak-sorai, bersukacita. Bahkan dia berkata, ia membuat kaki kita seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Saudara yang terkasih, artinya begini, tidak ada gunanya semua berkat finansial yang kita miliki kalau kita sakit-sakitan. Tidak ada gunanya kekayaan kalau kita nggak mengenal Tuhan.
Tidak ada gunanya kita mengalami kelimpahan kalau Tuhan gak hadir dalam rumah tangga kita. Kalau cekcok ada di mana-mana, tidak ada damai sejahtera. Tetapi baik apabila sekalipun sepertinya kita masih kekurangan, masih mengalami hal yang tidak baik, tetapi ada Tuhan di dalam rumah tangga kita sebagai sumber kebaikan itu sendiri, sebagai sumber berkat itu sendiri. Jadi kitab Ulangan berbicara tentang berkat Tuhan yang identik dengan pemenuhan kebutuhan, sedangkan Habakuk berbicara mengenai berkat Tuhan yang semakin luas. Karena di dalam perjanjian baru, penderitaan juga adalah kebahagiaan. Tapi berbahagia bukan karena mengalami penderitaan seperti maling, korupsi. Ya itu nggak mungkin berbahagia. Ya, orang yang korupsi pasti nggak bisa tidur sebenarnya. Ya kan, pura-pura harus berbahagia, itu sakit sekali, itu sulit sekali. Tapi yang dimaksud di sini adalah berkat secara luas, amin. Kita akan alami, saudara ya, berkat-berkat yang ditulis dalam kitab Habakuk ini mengenai keselamatan dan kekuatan. Jadi bukan berarti dia menolak berkat secara finansialnya. Nah, seperti ada tertulis dalam Filipi 4:13. Demikian firman. Jadi gini, saudara harus perhatikan ya. Berkat itu tidak melulu bicara tentang uang. Jabatan. Mobil mewah, rumah. Bukan. Tapi ini berbicara tentang kondisi hati kita. Amin. Tentang respon kita terhadap apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga Rasul Paulus kepada jemaat Filipi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, jadi kita ini gak usah main-main lagi dengan Tuhan. Gak usah main-main dengan ibadah kita. Gak usah pakai alasan-alasan lagi. Ya, kita ini dapat menanggung. Jadi saudara, apapun sebenarnya yang kita alami, Tuhan udah janji bahwa kita sanggup menanggungnya. Amin. Ada bahagia saudara, ada kebahagiaan pagi hari ini ya. Nah, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita ada tujuannya. Apakah memperkaya diri? Enggak saudara. Ya. Tujuan berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah membuktikan, satu ya, membuktikan kemahabesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Ingat Ulangan 28 tadi, ya kan? Aku akan memberkati engkau ya, dia memberikan embun, aku akan membuka bagimu tingkap langit, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi gini, tingkap langit itu tidak berbicara Tuhan jatuhkan uang dari atas ke bawah, saudara. Ya, pakai karung, ya, bentuknya emas batangan dijatuhkan di kepala kita, nggak mungkin, saudara. Peot kepala kita mati entar. Ya, yang dimaksud dengan dia membuka tingkap langit itu berbicara tentang doa kita didengar. Amin. Ketika kita berdoa, doa kita sampai kepada Dia. Ya, tingkap langit itu berbicara tentang kerajaan Allah. Yaitu apa? Basilea. Berbicara tentang rumahnya Tuhan. Berbicara tentang sistemnya Dia. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia buka tingkap langit. Awan-awan tersingkir lurus. Waktu kita bilang, Yesus tolong, itu sampai di tahtanya Tuhan. Jadi membuktikan kemahabesaran, kemahakuasaan. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan semuanya ini, Tuhan menciptakan secara sempurna. Perhatikan aja saudara. Bayangin kalau kita manusia, waktu itu Adam dan Hawa diciptakan hari pertama. Kelaparan. Harus puasa dulu selama berapa hari? 6 hari. Tapi Tuhan baik. Dia menciptakan dulu semua alam semesta, isinya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan, maka ketika mata daripada Adam terbuka, ceng! Dia melihat semua keagungan, kemahakuasaan Tuhan. Sampai Tuhan datangi Adam bilang begini, semua tanam-tanaman ini, cuma nggak mungkin ditulis ya.
Kamu yang kasih nama singkong, gowirio, ya kan? Kalau dalam bahasa Nias nanti kamu buat dia gowirio, ya kan? Ubi jalar namanya gowi. Orang Nias memang begitu, gowirio dan gowi taunya. Itu dua itu aja, gowi aja, saudara. Nah, ya kan? Pisang namanya gae, saudara, ya kan? Udah jelas-jelas pepaya dibikin tolak bala, saudara, ya kan? Dari mana pepaya jadi bala, saudara? Hah? Bala malapetaka atau bala sangkakala, saudara? Pokoknya aneh-aneh. Tetapi dia memberikan kuasa yang luar biasa. Bisakah saudara dan saya membuktikan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan sekarang ini? Di saat-saat manusia mengalami kesulitan, bisakah kita melihat bagaimana kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan? Saudara pasti masih bisa. Kalau tidak bisa melihat kemahakuasaan Tuhan, bukan Tuhan yang menutup tingkap langit, tapi hati dan mata rohani saudara yang sudah tertutup. Amin. Mata hati kita sudah tertutup. Karena orang-orang akan diuji bagaimana dia mengikuti Tuhannya, kesetiaannya melalui semua ciptaan yang ada ini, saudara. Adalah gampang kita bilang haleluya. Aku mengucap syukur dalam keadaanmu baik kelimpahan. Tapi perhatikan apa alasan kita ketika kita kesulitan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Nabi Habakuk tadi. Apakah kita masih bisa bersuka cita melihat kaki kita menjejakkan kaki di bukit-bukit, di tanah di mana kita berpijak karena Tuhan punya rencana besar bagi setiap umatnya. Katakan amin. Saudara, ini yang dikatakan, maka setiap pemberian yang baik, perhatikan, Tuhan gak beri yang jahat. Tuhan gak menyediakan yang buruk bagi kita. Tuhan tidak menyediakan hal-hal yang menyakitkan bagi kita. Tuhan menyediakan pemberian yang baik sebagai satu anugerah yang perfect, excellent dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Yang pertama tadi apa, saudara? Membuktikan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, membuktikan kedaulatan Tuhan. Artinya begini, kita harus tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menciptakan semua alam semesta, bumi, dan segala isinya. Nggak ada yang lain. Ya. Hanya Tuhan yang mendapat menciptakan dan hanya Tuhan yang dapat memberikan berkat atau menutup berkat. Ingat firman Tuhan di Maliaki, aku menutup langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Saudara, kemahakuasaan tadi akan berdampingan dengan kedaulatannya. Makanya sama Tuhan harus baik-baik. Amin. Jangan suka ngambek-ngambek, saudara. Jangan merajuk-merajuk begitu. Kita harus baik-baik. Kenapa? Kedaulatan Tuhan berbicara setiap hari. Ya, siapa, ya kan? Siapa yang menentukan berkat itu? Hanya Tuhan. Kenyataan ini membuktikan bahwa berkat dan kedaulatan Tuhan itu berdampingan. Kemahakuasaan dan kemahabesaran Tuhan, ya, beserta dengan kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Itu kuasa, saudara. Itu berdampingan betul. Tidak bisa dipisahkan. Bilangan 22 ayat 24. Ini mengenai kisah Bileam, saudara. Dia bilang begini di ayatnya. Kita mulai dari ayatnya yang ke-20. Bilangan 23 dulu. Bilangan 23 ayat 20. Saudara pasti sudah baca ya kisah Bileam ini. Semua orang sudah tahu ya. Bileam ini adalah seorang apa? Seorang hamba Tuhan yang yang tergiur dengan berkat ya. Makanya jangan ada roh Bileam ya, roh Bileam ya. Dia katakan gini, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya. Saudara, tidak ada yang bisa menahan berkat apabila Tuhan sudah menentukannya bagimu. Katakan amin. Amin. Katakan, aku percaya
bahwa berkat yang ditentukan Tuhan tidak dapat diambil atau dibatalkan oleh orang lain. Karena Tuhan sudah menentukannya bagiku. Tepuk tangan saudara. Ya, Tuhan sudah menentukannya. Ini adalah kisah di mana Bileam disogok dengan uang supaya mengutuk satu bangsa. Ya, makanya sampai mati semua bangsa-bangsa ngutuk bangsa Israel gak bisa, saudara. Saya bukan bela-bela mereka. Alkitab dengan jelas berkata, kita mau kutuki mereka makin baik. Kita mau kutuki mereka makin hebat. Kita mau kutuki dalam bentuk apapun mereka makin dahsyat. Internet mereka yang punya. Saudara tahu, ternyata meskipun Danau Galilea itu adalah air tawar yang pada puluhan tahun yang lalu merupakan sumber mata air bagi seluruh bangsa Israel dan orang-orang yang ada di sekitar mereka, tetangga-tetangga mereka. Tetapi sekarang nggak dipakai. Justru mereka memakai air laut disuling, punya alat yang sangat luar biasa untuk mensejahterakan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel gampang sekali mendapatkan air minum, air mandi, semua dipakai steril. Nggak kayak kita, kalau untuk mandi berlumpur, untuk diminum isi ulang, saudara, repot saudara. Bahkan Yordan, negara tetangga mereka, negara yang mayoritas Islam itu, mendapatkan pasokan air dari sana. Bayangkan kalau sampai nggak dapat air dari sana, bagaimana kondisinya? Kita mau kutuk, nggak bisa. Bileam sudah buktikan. Dia bilang, aku dapat perintah untuk memberkati. Amin, saudara. Siapapun yang mengutuk saudara, yang berkata bahwa saudara miskin, gerejanya nggak diberkati, itu akan berbalik sebab Allah dari semula telah memberkati kita, telah memberikan kepada kita berkat-berkat yang terbaik, yang menjadi bagian kita, akan menjadi bagian kita, nggak bisa diambil oleh orang lain. Amin. Jadi bertobatlah, ya, bertobat, pahami betul firman ini, ya. Kita kutuk bangsa Israel itu, nggak bisa, saudara. Apa ini? Mereka yang punya, ya, oksigen mereka yang ciptakan, oksigen bebas Allah mereka yang ciptakan. Kita dicangkokkan menjadi anak Allah, kita dapat oksigen secara bebas. Apa yang nggak mereka ciptakan? Apa? Nggak ada. Semua mereka ciptakan, saudara. Coba pikirkan apa yang nggak bisa mereka ciptakan. Nggak ada, saudara. Pisang negara lain boleh kecil, pisang negara mereka berbeda. Ya. Semua mereka bisa. Mulai hal yang menghidupkan sampai yang membunuh mereka punya. Coba pikir sebentar. Betapa hebatnya Allah Israel itu. Untung kita menjadi miliknya. Kita menjadi Israel rohani. Amin, saudara. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Yang ketiga, berkat Tuhan membuktikan pemeliharaan Tuhan. Nah, siapa di tahun 2026 ini yang masih takut akan masa depan, takut tentang pemeliharaan Tuhan? Bagaimana nanti aku, ya? Bagaimana nanti aku ke depannya? Ya, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku nggak punya pekerjaan tetap, cuma melayani Tuhan saja, cuma makan di pastori, apalagi aku satwa bare. Ya. Apa yang aku takutkan, saudara? Perhatikan di Ulangan 11, ayat 14 sampai 15, saudara. Dua ayat ini membuka mata rohani saudara dan saya. Dia katakan gini, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu apa? Perbendaharaannya yang saudara, kita kadang mikir bagaimana caranya, ya kan? Tapi dengar baik, saudara nggak perlu pikirkan caranya. Saudara punya hati yang baik saja.
siap menerima. Katakan, aku siap menerima. Tuhan akan membuka bagiku perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahku pada masanya dan memberkati segala pekerjaanku, sehingga aku memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi aku sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, perhatikan, Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Ini cuman malas diucapkan, malas diperkatakan, maka terjadilah sogok menyogok. Mau jadi kepala di kantor, sogok sana, sogok sini. Ya. Hasil sogok sana sogok sini dianggap berkat. Itulah kepincangan, itulah kesesatan daripada banyak orang Kristen. Dia tidak pernah perkatakan. Tuhan cuma suruh kita perkatakan dengan iman bahwa kita harus belajar. Memang kita belajar, kita tekun, kita betul-betul punya kualitas, maka Tuhan akan mengangkat. Tidak seperti di dunia pemerintahan, saudara. Begitu pengangkatan pejabat terjadi, orang-orang disuruh menghadap, yang mau jadi sekda menghadap, yang mau jadi ini menghadap. Mereka tidak sekedar menghadap, tapi bawa amplop. Tapi Tuhan suruh kita apa? Suruh angkat tangan, suruh kita berdoa, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi Nah ini, tidak menjadi engkor. Ya kan? Dipanggil menghadap sama bapak ini. Misalnya si Begulatuk, ya kan? Bawa. Ya. Bawa amplop. Bahkan kemungkinan bawa yang lain-lain. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan cuma kasih syarat apa? Cukup perhatikan kehidupan kita. Amin. Dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi umatku yang kudus. Nah, ini nggak boleh dilanggar. Amin. Nggak boleh dilanggar. Nggak boleh main-main dalam hal ini. Saudara perhatikan ya. Maka ketika Tuhan memberikan hujan di Ulangan 11 ayat 14 sampai 15. Ini Rita bukanya 28 lagi, saudara. Ya, Ulangan 11 ya, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan berbicara tentang penyuburan dan panen raya. Saudara, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan abuso, saudara. Satisfy. Bukan kekenyangan, tapi kepuasan. Jadi dalam bahasa asli disebut kepuasan. Amin. Bukan kekenyangan, tetapi bahasa aslinya kepuasan. Ada satisfy. Rasa puas, rasa nikmat yang datang dari Tuhan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan berkat, ya, di mana campur tangan Tuhan turun atas kita dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi nggak perlu sakit hati sama Tuhan, nggak perlu kecewa sama Tuhan. Hari ini bertobat, hari ini buka hati, katakan, Tuhan, apa saja yang telah kau rancangkan bagiku, aku akan dengan senang hati menerimanya, karena engkau berdaulat atas hidupku. Kunci berkat semua Tuhan sudah berikan. Hanya kepada kita, hanya diri kita, kita harus membuktikan kepada Dia, nyatakan kepada Tuhan bahwa aku setia, sama seperti Tuhan Yesus setia. Tujuan berkat yang berikutnya, membuktikan kebaikan Tuhan. Amin. Kita selalu katakan apa? Allah itu baik, ya kan? Itu kata-kata syairnya itu berasal dari firman Allah, saudara. Coba kita nyanyikan pujian ini. Allah itu baik, ya, yang kenceng suaranya ya, biar setan kabur.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setia ya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Saudara, Yesus kita luar biasa. Amin. Membuktikan kebaikan Tuhan, saudara. Membuktikan bagaimana Tuhan itu begitu peduli kepada kita. Jadi berkat itu dibuktikannya. Di Mazmur 31 ayat 20 saya baca, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Saudara, Mazmur 31 ayat 20 ini adalah Mazmur yang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena limpahnya kebaikan Tuhan. Meskipun kita belum terima di awal tahun ini, tetapi percayalah di besok, lusa Tuhan bekerja. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Kalau berdoa katakan begini dari hati kita yang paling dalam. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagiku. Tersimpan kebaikan Tuhan. Masih ada yang disimpan, saudara. Saudara butuh apa? Butuh ginjal baru. Saudara masih disimpan. Saudara butuh minta. Jangan cuma minta kesembuhan. Katakan alangkah limpahnya ginjal baru. Jantung yang baru, paru-paru yang baru, pankreas yang baru, semuanya baru, limpah, melimpah di gudang, di storage-nya Tuhan. Itu melimpah yang disediakannya bagi orang yang takut akan Dia. Saudara, amin. Plototin ayat ini, saudara. Coba perhatikan betul, alangkah limpahnya. Itu dia terheran, ya. Ini berarti seseorang yang bisa melihat gudangnya Tuhan, ya. Melihat storage-nya Tuhan. Ada gudang di mana di situ ada kelimpahan, disimpan. Jadi kalau tersimpan, saudara, berarti belum diberikan. Perlu kita ambil, saudara. Caranya kita mulai minta milik kita, karena Dia simpan bagi kita yang takut akan Tuhan. Amin. Perhatikan kalau saudara saya bilang gini, saya simpan hadiah bagi kamu loh. Nanti pas ulang tahun kamu saya berikan. Ternyata hari ini ulang tahun, kamu sungkan, kamu nggak minta-minta. Saya tanya, kok kamu nggak ambil hadiah? Aku sungkan, itu ina yang paling nggak enak, Bu. Aduh, sungkan, nggak bisa, saudara. Ya. Tuhan bilang mintalah, maka aku akan berikan kepadamu. Tepat misalnya ulang tahun kamu ngomong, Bu, mana janji ibu? Oh iya, ini dia. Tapi kebanyakan kita malas, saudara. Senengnya gini, pas kamu duduk, ya, nih minummu, nih nasi gorengmu, ini inimu, terus itu ekor makan. Tapi kita rindu diberkati. Kita nggak tahu ini semua. Saya percaya pagi hari ini, baik kita yang onsite maupun online, kita harus yakin betul bahwa Tuhan punya storage. Amin. Dia bilang apa? Alangkah limpahnya. Kaget si Rama lihat ternyata banyak banget. Mas Batangan, Mas Poniman, saudara. Ada banyak. Amin. Nggak usah khotbah yang sulit-sulit dulu. Nggak usah pikirkan yang sulit-sulit dulu. Awal tahun. Masih banyak gizi. Baru makan kue bolu. Baru makan kepala babi. Ayam. Segala macam. Ya kan?
Sampai lupa pulang, lupa melayani, ya kan? Masih enak cium pantat mama papa di rumah. Ini, dengar. Kau butuh batu bata? Alangkah limpahnya batu bata. Kau butuh semen? Alangkah limpahnya. Jangan bangun rumah di belakang rumah orang. Tersembunyi kau. Ayo, bangun di depan, bila perlu depan kantor wali kota. Karena Tuhan bilang, alangkah limpahnya. Kepada orang yang apa? Satu, takut akan engkau. Dan yang berlindung pada, enggak dirancangkan kau terbalik di Romo Maru, enggak. Tak ada itu. Bukan rancangan Tuhan bagi orang takut sama kita. Saudara. Perhatikan baik-baik. Jadi berkat ini menunjukkan, membuktikan betapa baiknya Tuhan. Makanya nyanyian, pujian tentang kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Ya Allah itu baik, ya kan? Ya, God is so good. God is so good. Banyak banget. Kenapa? Menunjukkan memang kebaikan Tuhan. Sebab tanpa kebaikan Tuhan, bumi udah gak layak untuk kita tinggali. Amin, saudara. Tanpa kebaikan Tuhan, bumi nggak layak untuk kita tinggali. Nah, yang berikutnya ini terakhir. Apa sih tujuan berkat? Yang kelima, membedakan kehidupan orang benar dengan orang dunia. Oh, aku orang benar, kenapa miskin? Ingat Habakuk pasal 3. Haleluya. Ingat, saudara. Saya sudah bilang berkali-kali. Kekayaan tidak berbicara tentang banyaknya uang di simpananmu, ya, berapa banyak hartamu, tapi nggak ada damai sejahtera. Hidupmu kacau balau, anak-anak tidak kenal mana bapaknya, mana mamanya, yang dikenal cuma pembantu rumah tangganya setiap hari. Apa gunanya, saudara? Memaksakan diri, hidup seperti, kadang-kadang saya melihat banyak orang berusaha untuk memaksakan diri supaya kelihatan kaya. Tahu? Berusaha supaya kelihatan kaya. Tapi hidup tersiksa. Itu orang miskin, saudara. Menurut penelitian, menurut beberapa ahli, orang-orang yang meneliti, di seluruh Indonesia saja dulu. Orang yang mengkonsumsi rokok terbanyak itu orang miskin. Orang miskin. Kenapa? Supaya dia kelihatan kaya. Padahal dia sedang menghembuskan napasnya pelan-pelan, pelan-pelan. Menurut penelitian, hanya orang miskin yang selalu sok kaya. Orang kaya nggak perlu sok kaya, dia udah kaya beneran. Jadi kalau ada orang kaya, pegangannya handphone melulu, itu orang paling miskin. Karena penelitian menyatakan, orang termiskinlah yang mengkonsumsi handphone dalam satu hari paling banyak. Karena kalau orang kaya sibuk kerja, orang kaya sibuk mikir. Orang yang paling menderitalah ketika pertemuan keluarga, dia yang paling banyak pegang handphone. Makanya kami bersyukur waktu tahun baru ketika saudara-saudara datang, keponakan datang, itu mereka langsung bilang begini, tidak ada handphone kecuali untuk foto. Kita bersuka cita, kita ngobrol. Tapi ada berapa banyak orang posting acara tahun baru dengan keluarga, dia lebih intim dengan handphonenya daripada mamanya. Mamanya teriak-teriak di dapur, angkat makanan ini, angkat ini, iya mak. Coba Tamae, itu orang yang paling melarat. Orang yang paling Kau pikirnya kau bahagia kali. Menderita. Orang lagi asik makan, minum, berbicara kebahagiaan tentang Tuhan. Kamu sibuk melototin HP kamu. Yang isinya cuma apa?
Saudara tahu anak Pangeran William, Raja Inggris, gak pegang HP, gak pegang game, dan gak berontak. Aneh ya? Itu anak orang kaya. Memang begitu. Anak orang miskin, berontak. Jadi, berhentilah pura-pura kaya. Karena kelihatan dari tingkah laku kita. Ya kan? Berhenti. Makan kan harusnya nikmati ikan asam manis, betul? Tapi kamu sibuk. Akhirnya yang kau makan teh hidung. Lupa saudara. Berhenti. Katakan apa? Bilang sama suamimu, berhenti. Berhenti. Pura-pura kaya saudara. Ya. Berhenti itu. Ya kan? Kemarin itu cucunya bapak bilang, bapak mau parfum lah, oke nanti saya kirim lah. Terus Desti bilang, oma tas, saya bilang enggak. Saya pakai kresek pun asal isinya ada. Itu lebih berarti daripada harus susah payah beli tas KW, tapi tiap hari menderita. Kebawa kemana itu tas? Apalagi aku sekarang gereja di belakang rumah, gitu, samping rumah. Hah? Untuk apa? Tinggal aku bawa tongkat, naik aku ke atas. Ya. Nggak peduli, apa sih? Apa? Ya, pakai baju ya harus. Coba, kadang-kala sengaja terlambat, ya kan? Begitu pujian penyembahan semua singer lagi, tutup mata terpaksa buka mata. Lihat dari pintu depan, sudah datang orang dengan tasnya dibeginikan duluan. Ya kan? Mau shalom pun orang udah nggak sempat lagi. Udah begini, nunjukin ini KW. Kuak. Buat apa? Berhenti, katakan amin. Berhenti pura-pura. Ya. Pura-pura baik. Pura-pura bahagia. Di medsos. Sarang yuk. Berpelukan. Di alam nyata, kamu menderita. Berhenti. Amin. Yang nggak bisa berhenti jenggot, nggak bisa pura-pura. Mau dicukur kayak manapun dia, itu harus tetap harus ada, saudara. Ya, dikatakan maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya, saudara. Berhenti, saudara, karena ada perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang fasik di gereja selalu harus buka HP. Orang benar dia nyembah Tuhan. Dia sibuk dengan Tuhan, sibuk dengan hubungannya, sibuk memperkatakan aku orang berdosa, aku butuh Tuhan. Makanya dikatakan tujuan berkat sebenarnya adalah membedakan antara orang fasik dengan orang benar. Antara orang yang beribadah kepada Allah. Saudara beribadah kepada Allah, maka medsosmu isinya semua tentang kebaikan, kebenaran, ketulusan. Tidak ada caci maki, tidak ada sindiran di sana. Tidak ada perlu menyindir gembala di sana. Tidak perlu menyindir orang lain di sana. Engkau ada di dalam gereja, tetapi engkau memusuhi gereja. Kamu orang fasik. Tuhan gak layak berkati kamu. Kalau Tuhan masih berkati engkau, itu karena Tuhan sayang sama kamu. Karena kamu ciptaannya, kamu layak bertobat. Kita harus menyadari betul bahwa tujuan berkat yang terutama adalah membedakan antara orang fasik dengan orang benar. Mengapa? Kalau orang benar, dia nggak hitung-hitungan. Kalau orang fasik, dia hitung-hitungan. Orang benar mengatur persembahannya waktu pagi. Dia memberikannya kepada Tuhan. Memberikan uangnya, mendahulukan uangnya, berkatnya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Itu bedanya. Kalau orang fasik, dia hitung. Dia hitung mundur, saudara. Kalau orang benar, dia hitung maju. Amin. Orang benar makin bertambah-tambah.
Kalau orang fasik nilainya akan makin berkurang. Makin pakai matematika. Yang tadinya kamu kasih 10 juta jadinya berapa? Kamu mulai hitung-hitungan. Kenapa? Karena kamu belajar mengatur masa depanmu. Tuhan bilang, aku yang akan tuntun engkau dengan tangan kananku sendiri. Perhatikan kalau Tuhan tuntun dengan tangan kanannya, berarti kita ada di sebelah mana? Di sebelah kanannya Tuhan. Tangan kita, tangan kiri kita dipegang sama Dia. Makanya Alkitab berkata, berkat ada di tangan kiri kita. Umur panjang di tangan kanan. Saudara perhatikan untuk membuktikan Maleakhi 3 ayat 18 itu saudara. Ya. Maka kamu coba lihat. Maka kamu akan melihat kembali. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kata beribadah, avoda, itu artinya orang-orang yang berserah penuh. Saya kemarin itu ada ide dari Tuhan. Sudah saatnya kita berlutut di hadapan Tuhan. Ini ada bangku, kamu putar balik bangku, kamu berlutut. Praktekkan dulu sama Ellen. Seperti keluarga-keluarga Pentakosta itu. Kursi kamu yang kamu putar ke belakang, kamu ada di situ. Nah, kamu di sana, bukan kamu di belakangnya. Ini lagi satu. Nah, berlutut. Tangan kamu begini di situ. Nah, jadi sekarang berdoa begitu. Bapak tadi malam di sini sampai jam 1 dia doa di situ. Begitu. Enak nggak? Sakit lututmu? Sakit. Nanti. Nah, coba kamu berlutut. Coba. Nah, itu. Jadi nggak gini terus. Diberain cicak kau. Pulang-pulang sesak napas. Jadi mulai sekarang, ambil kursi, amin. Jadi bagi yang ngantuk-ngantuk kayak Rita ini, terlindungi. Nyenyak tidur ya. Coba mulai besok pagi, hari Selasa, itu. Yang doa begitu, makin tambah enak. Nggak ada yang lihat, ditutup sama kepala itu, kepala kursi kamu. Hah? Iya kan? Karena sebenarnya badanmu bangun, rohmu belum bangun. Itulah arti ngantuk. Tulislah definisi ngantuk. Nah, pasti kalian tulis itu. Ada yang nulis tuh nanti. Supaya ada di bukunya, tapi nggak dicatat. Definisi ngantuk ialah ketika badan bangun, roh masih tidur. Jadi ini kita harus tahu betul-betul. Hari ini adalah hari kenikmatan. Maka kamu akan melihat apa? Nah, jadi tunjukkan perbedaannya. Bukan gini, supaya aku kelihatan bahwa aku berbeda dengan orang-orang fasik. Baju berusaha, ya kan? Beli barang second merek. Hebat ya bajunya merek. Saya pernah di satu gereja pelayanan. Saya pikir ini orang paling nyumbang. Gereja itu butuh kursi di Medan. Makanya Tuhan bilang jangan lihat rupa. Lihat hati. Saya datangin orang tua. Dia bisa kasih 10 kursi. Gereja itu dapat kursi dalam satu hari, dalam berapa menit saya khotbah itu, karena butuh sekitar 250 kursi lagi atau 100 kursi lagi, orang itu bisa kasih 10. Saya lihat dia dari mulai baju, celana, sepatu, semuanya brandednya yang luar biasa. Saya tahu barang branded. Tasnya diletakkan di lantai. Saya datangi. Bu, ibu-ibu, ini perempuan, memang penipu itu paling banyak perempuan. Bu, ibu bisa nyumbang berapa? Gak bisa. Kok gak bisa? Ini barangnya branded semua. Monja, Bu. Udah monja utang lagi. 50.000-nya monja branded. Yang merek apa mau kau ada di sana? 50.000-nya. Tapi bekas pakai orang lain. Makanya mau orang itu rohnya tadinya seorang pelacur yang make, nempel lah sama kamu. Rohnya. Ya kan? Makanya ada banyak orang kalau udah pakai barang branded, yang tadinya diam di rumah, sekarang lari-lari di tempat. Jadi saudara harus tahu, kita punya perbedaan.
Itu. Dan di Mazmur 31 ayat 20 tadi ya, alangkah limpahnya tadi itu ya saudara. Jadi ada berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, berkat kesehatan. Nah ini yang sakit-sakit denger ini, yang udah bangun, yang ikut live, katakan amin yang sakit-sakit. Katakan ginjalku baru ya, saraf-sarafku normal, darahnya naik. Makanya rajin bangun pagi ya, sujud itu, berdoa itu, saraf-saraf kita itu normal, sel-sel kita bergerak saudara. Waktu kita nyanyi itu, memuji Tuhan itu, sel-sel darah kita itu bergerak. Elohim, Yahweh, Adonai. Itu langsung itu, karena yang kita panggil nama-nama Allah. Bergerak semua. Kemana pergi semua? Asam urat hilang semua. Kenapa? Sel-sel kamu bergerak. Asalkan dilakukan dengan benar, ya. Jadi ini pemenuhan, ya berkat itu diberikan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, kesehatan, pemeliharaan, maintenance-nya kita. Ya, semua saudara, ya, kekuatan, keselamatan. Nah, kalau lagi nyangkol kakimu tercangkol, ya kan? Ini keselamatan. Jangan aneh-aneh, nggak usah bicara naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, nggak usah. Lagi goreng aja ini. Yang ini tangannya sampai hangus banyak, terbakar banyak, cap, stempel kuali, stempel piring, stempel apa itu. Itu kurang keselamatan itu. Ya, kenapa? Pikirannya ngawur, saudara. Nggak tenang, nggak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun kita nggak setia, Allah kita setia. Dia tetap menjagai kita, memberkati kita. Ya, nah, di dalam Yohanes 14, Yohanes 14 ayat 27 kalau nggak salah. Coba lihat dulu, munculkan ayatnya. Ini dia. Kita baca bersama, 2, 3. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini berkat paling utama. Amin. Amin. Tapi jarang orang minta ini. Yang dimintanya mobil baru, ya, istri baru, istri kelima, keenam, ya. Jarang minta ini. Coba minta ini. Kamu nggak mau istri baru. Minta damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera itu melingkupi apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kamu merasakan damai sejahtera itu adalah segala-galanya, saudara. Ya, yang sudah ada itu damai sejahtera. Janganlah gelisah hati, jangan gelisah, saudara. Ya, bisa mengampuni. Ya, ya. Kalau orang bisa mengampuni, kekristenannya sempurna, saudara. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Kamu bisa mengampuni itu, melupakan apa yang ada di belakang kamu. Melupakan kegetiran, kepahitan, dan sekarang kalau kamu lihat orang yang menyakiti kamu, kamu bisa tersenyum dengan bebas, lepas. Tapi ingat, tidak perlu berkawan, saudara. Ya, tidak perlu. Kita cuma sudah mengampuni, membebaskan. Tidak ada luka hati yang menghalangi berkat-berkat. Iblis itu jahat, dia licik supaya kita tidak diberkati. Kita diberi kepahitan yang bercokol di dalam diri kita. Ya, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, ya kan? Meskipun kita nggak setia, Tuhan setia kok. Amin. Saudara nggak beribadah, Tuhan setia. Makanya nggak usah beribadah. Tuhan itu setia, memang benar. Dia setia memberikan matahari, ya, hujan panas, ya kan? Dia setia. Dia lindungi, dia jagai kamu. Karena dia itu perbedaannya dengan kita. Kita cuma bisa baik sama orang yang baik sama kita. Ya. Ini arti kesetiaan, tetap baik meskipun orang tidak baik. Itu setia. Amin. Jadilah demikian, saudara. Dia setia. Dia menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Mereka yang mengasihi Tuhan, dia setia. Mereka yang gak panggil nama Tuhan Yesus, dia setia. Mana Tuhan Yesus bilang begini, matahari tidak terbit di rumahnya si Anu, tapi di sini saja. Kamu kepanasan hangus. Harus terbit sama-sama. Itu kesetiaan Tuhan.
Ya, coba kalau cuma di rumahmu yang dihantam hujan 24 jam, rumah orang lain tenang-tenang, bocor atapmu. Ya, itu kesetiaan. Makanya kita juga harus setia. Tuhan tidak pernah lalai. Inilah dia, menepati janjinya. Sekalipun kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih kalau kita ya, apalagi kita pelayan GBI Rumah Persembahan, memang sengaja jugul keras kepala alias ABE. Ya kan? Dibilang Sherlyn, ibu kok ngeliatnya ke aku terus ya? Padahal bukan, memang mataku lagi ke sana aja. Bukan tujuanku ke begitu. Memang enak lihat ke kanan daripada ke kiri. Karena di kanan itu surga, di kiri itu neraka. Amin. Hari ini kita bersuka cita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan berdoa, kita naikkan pujian Bapa, Kau setia. Sudah segar semuanya? Bangkitlah berdiri. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Yes. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, yes, amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dengar baik, engkau sekarang yang punya sakit sesak napas, paru-parumu, Tuhan pulihkan. Engkau yang divonis dokter kanker, hari ini dengar, dia punya perbendaharaan bagi orang-orang benar, bagi orang-orang kudus. Tuhan berikan engkau kesembuhan hari ini, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk engkau yang punya sakit penyakit lever, hari ini Tuhan katakan, aku beri lever baru. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan untuk 3 penyakit ini hari ini, siapapun saudara yang sedang nonton online mungkin, yang nanti akan menonton ulang atau ada lewat di beranda saudara, dengar baik. Hari ini saya katakan, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memulihkan engkau. Tuhan memberikan kepadamu kesembuhan yang permanen. Engkau tidak akan dibiarkannya lagi. Tapi ini saat yang kau menerima sesuatu yang baru itu. Engkau mendapatkan, engkau memperoleh kebaikan Tuhan hari ini. Karena Dia setia. Amin. Mari angkat tangan kita naikkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia. Amin Tuhan, Allah yang setia. Sama-sama. Bapa, Kau setia. Haleluya. Orala barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Orala barala 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 barala. Siarala barala 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 barala. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan pada kami yang menuntun kami melangkah di tahun ini. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji, kesembuhan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau setia bagi kami. Engkau ada untuk kami. Kami berdoa pagi ini, biarlah Engkau menepati janji itu. Dan kami terbuka untuk menerima berkat finansial, kesehatan, pemenuhan hidup kami melimpah-limpah. Berkati jemaat-jemaat, berkati daerah kami, berkati bangsa, berkati negara kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang sarafnya terganggu sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulai pagi ini kami melihat dan merasakan anugerah kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini dan terima kasih. Sebentar kami mengakhiri pertemuan kami dengan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini dan Engkau senantiasa ada pada kami. Mari angkat kedua tangan-Mu, terima berkat. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan-Mu dengan Roh Kudus akan membawa Engkau terus naik melambung. Engkau akan menyala-nyala melayani Tuhan. Dan Roh-Mu akan berkobar-kobar senantiasa. Sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.